Bagi masyarakat yang terkonfirmasi ya, hasil konfirmasi positif, apapun variannya, maka secepatnya dipisahkan dari yang sehat. Terlalu mahal lah harganya jika karena kita memasakkan isoman, terus menularkan kepada orang yang kita cintai, dan bahkan sampai tidak tertolong. Saya kira kita nggak bisa main-main dengan COVID, apapun variannya itu. Terkait adanya kasus satu orang warga Tangerang Selatan yang positif COVID-19 varian Omikron, saat ini dalam penanganan tim medis rumah lawan COVID Tangerang Selatan. Dr. Suara Manulang, Kepala Tim Medis Rumah Lawan COVID, saat ditemui media usai menggelar donor darah di Universitas Pamulang pada Senin 17 Januari 2022 menuturkan, awal mula munculnya kasus Omikron di Tangerang Selatan. Jadi di RLC ada satu kasus Omikron, dan itu pun memang yang bersangkutan kan berobat ke rumah sakit. Kemudian 3 hari dirawat, kemudian nyatanya di rumah sakit itu diambil PCR dan dilanjutkan untuk pemeriksaan Omikron. Tapi pulang, mungkin karena tidak masuk ke sistem ya. Nah, puskesmas itu tidak tahu bahwa udah diperiksa itu, karena kan 1 minggu hasilnya itu. Nah, kemudian yang bersangkutan masih mungkin kurang enak, masih belum sehat, akhirnya memeriksakan diri ke puskesmas. Dan kemudian juga ada adiknya juga tidak sehat, kemudian di PCR. Nah, dua-duanya positif. Nah, kemudian dirujuklah oleh puskesmas ke rumah lawan COVID. 7 hari kemudian dapat informasi dari tadi rumah sakit yang merawat itu bahwa yang bersangkutan positif Omikron. Ya, beliau juga sudah lengkap divaksinasi Sinovac ya, 2 kali. Jadi pas awal tahun ada acara dengan teman-temannya di Jakarta. Nah, sepulang dari sanalah merasa tidak enak badan. Udah berlanjut berobat ke klinik, diberikan obat, tidak ada perubahan, kemudian ke rumah sakit. Menurut informasi awalnya disangkanya demam berdarah. Oh ya, beliau merasa tidak enak badan, batuk, dan tenggorokan kering, seperti umumnya saja gitu. Tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Kita kan tidak bisa menjamin tidak akan tertular, karena sebagai manusia pasti ada aktivitas, ada interaksi dengan orang, interaksi dengan barang, berinteraksi dengan sentuhan-sentuhan, contoh ATM dan sebagainya. Jadi kemungkinan siapapun bisa tertular sebetulnya. Jadi bukan Omikron saja. Untuk mengantisipasi ledakan kasus COVID-19, Rumah Lawan COVID Tangerang Selatan sudah memiliki sistem penanggulangan, di mana kurang lebih 2 tahun RLC sudah menangani warga yang terpapar sebanyak 4.040 orang. Ya, kalau RLC kan sudah punya sistem ya. Punya sistem, karena kita kan udah hampir 2 tahunan ya. Tahun sistem, jadi udah yang merawat itu udah 4.040 orang ya. Jadi ya kami mengikuti sistem, maupun Omikron atau tidak. Mungkin ada kekhususan Omikron ya. Tapi sebetulnya secara umum sama. Siapapun kalau udah diagnosisnya positif apapun jenisnya pasti stres. Belum dijemput sama astronot ya, ambulan, stres lagi. Apalagi ini di karantina, diisolasi, mau diapain, stres lagi. Ya, prinsipnya kan jangan sampai kasus ini meledak seketika, sehingga hilir rumah sakit itu tidak menampung. Dirinya mengimbau kepada masyarakat yang terpapar virus COVID-19 untuk segera memisahkan diri. Jangan melakukan isolasi mandiri yang dapat membahayakan orang lain. Ya, jadi bagi masyarakat yang terkonfirmasi ya, hasil konfirmasi positif, apapun variannya, maka secepatnya dipisahkan dari yang sehat. Memang ada 2 cara, isoman atau isoter atau karantina terpusat, isolasi terpusat. Tapi pada saat ini saya sarankan jangan isoman ya. Lebih baik karantina terpusat. Di Tangerang Selatan ada rumah lawan COVID yang
Pemkot Tangerang Selatan sudah menyediakan. Mari manfaatkan itu, ya, hindari menularkan ke yang lain. Terlalu mahal lah harganya jika karena kita memasakkan isoman, terus menularkan kepada orang yang kita cintai dan bahkan sampai tidak tertolong. Saya kira kita nggak bisa main-main dengan COVID, apapun variannya itu.